Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penambahan Sedyokrapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Berhenti. Ada perlu apa kalian di sini? Perkenalkan, kami dari utusan Tuan JP-Kor. Dengan hormat, kami ingin bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai saya kembali. Baiklah. Salam Sultan. Ada apa? Ada utusan VOC yang ingin bertemu Sultan. Hah? Apa? Pesan dari VOC? Ada apa orang-orang licik itu datang kemari? Hei prajurit, apakah kamu tahu urusan orang-orang licik itu datang kemari? Mohon maaf Sultan, sungguh hamba tidak tahu. Ya sudah, bawa mereka kemari dengan hormat. Silakan, kalian boleh masuk. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Salam Sultan. Ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami dari utusan Tuan JP-Kor. Dengan hormat, kami meminta untuk VOC dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Mengapa kau berpikir seperti itu kepada tuanku, wahai Sultan? Janganlah berburuk sangka. Sebenarnya kita hanya bekerja sama untuk memerintah. Memerintah apa yang kalian maksud? I think seperti memerintah wilayah dan hasil bumi. Jangan terima tawaran mereka, Kakanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Kau benar, Adinda. Hei Jenderal, kalau itu yang kamu mau, silakan kamu pergi dari kerajaan ini. Katakan kepada tuanmu, selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi bekerja sama dengan kerajaan kami. How dare you? Baiklah jika keputusanmu seperti itu. Tapi jagalah ucapanmu kepada tuanku. Lihat saja apa yang akan dilakukan oleh tuanku kepada kerajaannya lemah ini. Silakan, saya tidak takut. Hei prajurit, silakan bawa mereka dari sini. Baik Tuan, mari saya antar keluar. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya selama tahun 1620 sampai 1625. Pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merancang itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk bermata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan perlengkapan kita. Kita akan melawan VOC. Siap Sultan, kami akan menyiapkan semuanya. Tingkatkan kapal dan persenjataan dan bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencana mereka. Siap Sultan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP-Kor. Lapor Tuan, kami mempunyai berita yang sangat penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukan yang ditujukan kepada kita. Apa? Kurang ajar mereka.
Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambahkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terus apa yang akan kita lakukan, Tuan? Haruskah kita menghabisi warga Mataram, Tuan? Belum. Pertama-tama kita akan menghancurkan rumah-rumah Mataram di Karawang dan mempersiapkan senjata-senjata untuk menghancurkan Mataram. Baik, Tuan. Hei rakyat pribumi, menyerahlah atau kau akan mati di sini. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan, rumah warga sudah hancur tidak tersisa. Bagus, Komandan. Siap. Pastikan tidak ada lagi yang tersisa bagi Mataram. Dan membawa pasukannya yang lemah ke Batavia. Siap, baiklah. Lanjutkan tugasmu yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa lagi yang kita lakukan? Kita sudah kalah, Sultan. Kalah, Sultan. Tidak, kita belum kalah. Kita masih ada harapan. Tetapi Sultan, banyak prajurit kita yang sudah gugur dan senjata kita sudah tidak seimbang dengan prajurit VOC. Kita kembali ke Mataram. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus menjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masa itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai company? Menurutmu aku ingin bertemu siapa lagi selain tuanmu Raja Amangkurat? Tolong sampaikan kepada beliau aku sudah sampai. Tunggu di sini sampai aku kembali. Company sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk ke sini. Apa yang membawamu ke sini? Aku tidak ingin bertele-tele ya Amangkurat. Aku kemari karena memiliki suatu penawaran untukmu. Penawaran apa itu? Jika kamu menyerahkan hasil beras kerajaanmu kepada kami akan memberikan keuntungan kepada dirimu yang lebih besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan sehingga aku menerima tawaranmu? Aku akan menjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi bagaimana caramu untuk memperluaskan wilayah kerajaanku? Kamu lupa ya Mangkurat, aku memiliki jalur perdagangan yang sangat luas sehingga aku dapat lebih mudah memperluas wilayah kerajaanmu. Jika aku menolaknya, apa yang kamu lakukan wahai company? Ya, dengan berat hati kita pastinya akan bersaing dalam jalur perdagangan. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan berdiskusi dengan permaisuriku. Bagaimana kata Bu Wadida? Lebih baik terima saja penawaran itu. Perasaan saya mengatakan bahwa company itu tidak ada niatan jahat untuk kerajaan kita. Apakah kamu yakin, Adinda? Saya yakin, percayalah kepadaku, Kakanda. Keputusan ini sangat berat bagiku. Baiklah, penawaran ini saya terima. Asal dapat mensejahterakan rakyatku. Permisi Tuan, ada Trunajaya yang ingin menemui Tuan. Trunajaya, ada apa dia kemari? Baiklah, bawa masuk dia kemari. Ada gerangan apa saudara datang kemari? Apa ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Ada perlu apa mereka di sini? Oh, mereka yang membantu kita yang untuk memperluaskan kerajaan ini. Apa maksudmu? Apa mereka salah satu dari company? Kau sudah gila. Apa maksudmu, Trunajaya? Apakah kamu tidak rasa hormat kepadaku? Apakah engkau tahu, Abang Kurat, betapa liciknya mereka? Ya, tentu tahu.
Mereka lah lebih baik darimu. Mereka lah yang membantu memperluas kerajaan ini. Kau salah besar, Amangkurat. Jika kau beranggapan jika VOC akan membantu kita, aku tidak akan setuju dengan keputusanmu. Sudahlah, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Dan aku tidak pernah memanggilmu lagi. Pergilah. Jika itu keputusanmu, aku akan merebut kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Silakan saja, kamu berhadapan dengan perlengkapan VOC yang super lengkap itu. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku dan prajuritku akan memusnahkanmu. Prajurit, amankan merah sendiri. Baik, Tuan. Mari kita selesaikan dengan jaya. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu, tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartisin atau Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwana, serta kelompok Pangeran Manskubumi. Maka, berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Satu Kesultanan Yogyakarta oleh Manskubumi yang bergelar Hanengkubuwana I. Dua daerah Kesultanan Surakarta oleh susunan Pakubuwana III. Lalu, pada tahun 1757, dengan interferensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.